Siapa yang tidak mengenal aktris cantik yang juga sekaligus pebisnis muda, Prilly Latuconsina. Baru-baru ini, aktris berusia 25 tahun tersebut membuat heboh para penggemarnya melalui akun media sosial miliknya. Prilly membagikan momen keseruannya saat mengajar di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Tentu saja ini akan menjadi pengalaman yang tidak terlupakan bagi Prilly, mengingat dirinya sudah lama mendambakan menjadi seorang pengajar. Tanpa ada rasa canggung sedikit pun, Prilly tampak begitu antusias dalam menjalani hari pertamanya sebagai seorang pengajar alias dosen yang mengajarkan mata kuliah selebritisasi dan selebrifikasi. Di sela-sela kesibukannya memaparkan materi, Prilly menyempatkan diri untuk berdiskusi dengan para mahasiswanya. Dan yang lebih membanggakan lagi, Prilly mendapatkan sambutan yang luar biasa dari mahasiswanya. Maka, seperti inilah keseruan Prilly saat mengajar di kelas. Tadi Citayam Fashion Week gitu, tadinya nggak ada yang tahu Citayam Fashion Week itu apa. Terus tadinya nggak ada orang yang bisa melihat fashion di Citayam Fashion Week itu seperti apa sih, fashion itu apa sih. Tiba-tiba karena ada akhirnya jadi ada nilai lagi gak ini? Udah nggak ada nilainya, jadi udah langsung hilang semua status selebritas kalian. Dan tadi aku lupa mention untuk proses terima kasih ya, sampai ketemu di kelas berikutnya. Nggak surprise sih, cuma kayak mungkin aku emang bukan tipe yang ngepost di Instagram kalau masih proses gitu. Ya kalau masih proses ngapain aku post kan? Aku kan posting kalau udah pasti jadi gitu. Jadi mungkin fans aku kayak kok nggak ada ancang-ancangnya tiba-tiba langsung ngajar di UGM gitu. Ya mungkin karena itu kali ya, mereka akhirnya ngerasa dikasih surprise terus sama aku. Padahal ini prosesnya tuh udah lama. Prosesnya udah dari 3 bulan lalu. 3 bulan lalu proses aku untuk bisa mengajari ya, karena kan harus ngumpulin dokumennya, terus konsentrasi belajarnya, materinya, mencocokkan kelasnya, jadi nggak singkat. Jadi prosesnya tuh 3 bulan untuk aku bisa ngajar ya, tapi kan nggak aku posting prosesnya gitu, jadi aku posting kalau pas bener-bener jadi gitu. Iya seneng banget, jadi emang dari awal kan aku tuh punya ketertarikan di dunia pendidikan dan juga cita-cita aku sering ngomong dimanapun aku tuh pengen banget jadi guru. Nah lalu Kemendikbud punya program namanya Praktisi Mengajar, yang dimana praktisi mengajar ini memberikan kesempatan untuk para praktisi sharing ilmunya mereka. Nah aku mengikuti pendaftarannya lah secara resmi gitu. Aku daftar ke websitenya Praktisi Mengajar, konsentrasi aku di mana, dan kalau aku ngajar materinya kira-kira apa. Nah, terus tiba-tiba aku diterima dan ditawari oleh kampus UGM, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, untuk mengajar di sana gitu. Senang banget pastinya, senang, bangga, dan terharu juga akhirnya aku bisa ngajar di UGM, kampus favoritnya banyak mahasiswa. Dan makanya aku juga sangat mendukung sekali program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, karena di program MBKM ini mahasiswa bisa mengeksplor dirinya untuk mengeksplor kemampuannya untuk bisa belajar di luar kelas, hanya dengan tatap muka saja, bisa di luar itu. Terus aku juga sangat mendukung praktisi mengajar, karena praktisi mengajar ini bisa menjadi solusi untuk banyak sekali orang yang punya ketertarikan di dunia pendidikan dan cita-cita untuk menjadi guru, cita-cita jadi dosen. Ini adalah solusi yang sangat menyenangkan sih. Aku di ilmu komunikasi, terus aku ngajar kajian selebritas. Kajian selebritas, jadi yang akan aku ajarin itu gejala kajian selebritas itu terbagi 2, ada celebrification sama selebritisasi. Jadi itu kayak proses seseorang untuk mempunyai status selebritas yang melewati banyak banget indikator lah gitu. Yang pasti kita akan mempelajari indikator-indikator yang ada di dalam proses selebrifikasi dan selebritisasi. Terus kita akan mempelajari media, akan mempelajari bagaimana seseorang membuat
suatu konten atau usaha untuk dia bisa menjadi tokoh. Jadi kayak gitu ya. Jadi ini akan menjadi pengalaman pertama aku menjadi dosen offline ya, karena sebelumnya online karena satu dan lain hal, tapi sekarang bisa datang ke UGM-nya langsung ke Jogja. Aku kayak terlalu stres nyiapin materinya ya, jadi nggak kepikiran juga tuh kayak nanti mau pakai baju apa ya, pakai baju yang ada aja. Ya pasti rapih aja sih, kayak aku sehari-hari juga kalau kuliah kan rapih ya, paling kayak gitu aja sih ya, rapi dan sopan aja gitu. Cuma aku lagi mendesain deck materi aku supaya mahasiswa tuh bacanya enak, nggak banyak tulisan tapi lebih banyak ke desain grafis, gambar-gambar gitu, supaya nanti pas ngajar juga mereka bisa lebih ngerti sama materi yang aku paparkan. Aku lebih mikirin itunya sih daripada penampilan aku ya. Apalagi nanti kelas pagi, aku first flight dari Jakarta, jadi ya semoga mereka lebih menunggu materi aku daripada penampilan. Kalau aku sih lebih mikirinnya satu ke materi, dua bagaimana nanti aku membawakan diri, karena kan biasanya aku ngajarnya online, terus ngajar offline yang di depan aku ada puluhan mahasiswa, itu pasti kan rasanya beda. Aku belum kebayang tuh nanti gimana aku ngomongnya sama mereka, apakah aku bisa membawakan materinya dengan baik, apakah nanti mereka bisa ngerti sama cara penyampaian aku. Itu sih yang lebih aku pikirin ya. Ya makanya pendekatannya ya yang anak muda aja, nggak usah pakai bahasa-bahasa yang gimana, yang penting mereka bisa ngerti sama materi yang aku paparkan gitu. Kebahagiaan kini sedang dirasakan oleh Prilly. Bagaimana tidak? Aktris bernama lengkap Prilly Mahatei Latukonsina ternyata sedari kecil sudah memiliki cita-cita menjadi seorang pengajar. Kini cita-cita Prilly menjadi seorang pengajar akhirnya terwujud. Kamis 29 September 2022, perempuan berdarah Ambon itu mendapat kesempatan untuk mengajar sebagai dosen praktisi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Prilly, bahkan demi mewujudkan cita-citanya itu, Prilly secara sukarela mengajar alias tidak mengambil gaji. Lantas, seperti apakah perjuangan Prilly dalam mewujudkan mimpinya menjadi seorang pengajar di salah satu universitas elit di Indonesia itu? Yang pasti seneng banget, bersyukur, dan usahanya kan ada ya, kayak nggak tiba-tiba tercapai gitu, ada usaha-usaha yang pasti dilakukan, dan aku senang sekali sih, kayak setiap aku punya mimpi, Tuhan selalu memberikan jalan dengan sangat mudah gitu. Kayak aku mimpi pengen jadi dosen, tiba-tiba Kemendikbud punya program yang memberikan kesempatan untuk para praktisi juga bisa mengajar gitu, supaya mahasiswa bisa punya insight atau perspektif dari yang memang udah terjun ke lapangan. Nah tiba-tiba ada program itu, berarti kan kesempatan aku juga semakin besar gitu kan, akhirnya aku ikut programnya. Jadi ya seneng banget setiap punya cita-cita atau punya keinginan didukung gitu sama keadaan gitu. Tiba-tiba ada program praktisi mengajar, ada program MBKM yang akhirnya memudahkan aku untuk terjun di dunia pendidikan gitu. Kebetulan ada persyaratannya ya, nggak sembarangan kita bisa jadi dosen praktisi gitu. Pas daftar juga aku harus mencantumkan CV, pengalaman aku, konsentrasi, terus juga ijazah, pengalaman bekerja, bahkan aku harus mencantumkan surat kalau aku benar-benar masih bekerja di kantorku dan segala macam. Jadi banyak banget dokumen yang memang harus diisi untuk filter, untuk dikurasi sama tim praktisi mengajar, apakah aku layak menjadi dosen praktisi gitu. Jadi bukannya karena aku public figure gitu terus aku bisa mendapatkan kesempatan ini cuma-cuma, ada proses panjang yang aku jalani. Bahkan sebelum aku ngajar di UGM, aku kan juga udah sempat ngajar online. Waktu itu aku ngajar online program praktisi mengajar juga. Nah dari situ tim praktisi mengajar melihat bahwa aku punya kemampuan untuk bisa mengajar gitu, dan untuk ngajar di UGM aku kan juga berkolaborasi dengan dosen akademisinya gitu untuk membuat materi. Jadi nggak sembarangan bikin materi atau nggak sembarangan datang ke UGM ngajar. Ada meeting untuk pemaparan materinya, ada materi yang kita diskusikan agar sesuai dengan materi pembelajaran mereka, karena ini juga kajiannya wajib, mata kuliah wajib gitu. Dan ada banyak sekali proses dan dokumen yang harus aku isi untuk tim praktisi mengajar melihat apakah aku pantas atau layak untuk bisa menjadi dosen praktisi gitu. Jadi nggak cuma-cuma.
Jadi sebenarnya di program praktisi mengajar itu ada pilihannya. Kita mau dibayar atau kita mau memberikan ilmu kita ya secara gratis gitu, tidak usah dibayar. Jadi sebenarnya untuk kalian-kalian gitu yang pengen jadi dosen praktisi juga, terus kalau daftar di praktisi mengajar bisa pilih mau dapat gaji atau tidak gitu. Kebetulan aku tidak mengambil gaji aku karena aku bener-bener pengen sharing ilmu yang aku punya gitu, karena ini juga udah cita-cita aku dari dulu gitu. Jadi di sini aku bukan mencari uangnya, tapi aku mencari pengalaman, dan aku rasa pengalaman mengajar aku bukannya cuma sekedar mengajar aja, tapi aku juga belajar kan, belajar dari mahasiswa, belajar dari dosen lain. Itu sih yang lebih berharga daripada uang buat aku. Tapi buat yang lain kalau mau daftar di praktisi mengajar terus mau ngambil gaji bisa banget. Nah kalau gajinya pasti variatif ya, pasti beda-beda. Gak tahu aku kan ngambilnya aku nggak ngambil gaji. Jadi aku tuh kan nggak pernah bilang-bilang. Maksudnya aku nggak pernah bilang-bilang kalau aku baru mau ngelakuin. Aku bilang-bilang tuh kalau udah kejadian. Jadi di saat aku ngumpulin, di saat aku bikin CV, terus kayak submit ke Kemendikbud, ke program praktisi mengajar, terus aku ikut program MBKM. Diskusi sama Mas Menteri gitu, aku nggak bilang-bilang sama orang tua gitu. Pas udah jadi, udah bisa mengumumkan, baru aku bilang, mah tanggal 29 aku mau ke Jogja ya, mau ngapain gitu kan lagi syuting, ya aku harus ngajar di UGM. Nah mereka langsung kaget kan, karena kayak loh kok ngajar, prosesnya kapan gitu, karena emang aku tipenya ya kalau udah kejadian baru aku ngomong, karena aku nggak mau ngomong tiba-tiba nggak kejadian gitu kan, nanti bakalan sedih kan aku juga harus tunggu kabar apakah aku diterima, apakah ada universitas yang memang ingin menawarkan aku untuk aku mengisi kelas di sana gitu. Jadi ya sampai aku ditawari sama UGM dan aku benar-benar diterima untuk bisa jadi dosen praktisi, aku udah bikin materinya, baru aku kasih tahu orang tua. Dan mereka seneng banget sih, karena mereka tahu passion aku di dunia pendidikan seperti apa, dan mereka melihat aku bisa menyalurkan yang selama ini aku pengen salurkan. Mereka seneng banget karena kan positif kegiatannya.